Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zulfedi Mahfuz dari kelas 4A Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan judul laprak saya atau proyek besar saya, rancangan jaringan LAN gedung rumah sakit yang disusun oleh saya Zulfedi Mahfuz. Baik, di sini ada pendahuluan yang dimana jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Salah satu perangkat dan teknologi yang banyak digunakan dalam dunia jaringan komputer adalah Cisco. Cisco merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, dan perangkat keamanan jaringan yang digunakan secara luas di berbagai organisasi. Selain perangkat keras, Cisco juga menyediakan aplikasi simulasi jaringan yaitu Cisco Packet Tracer yang memungkinkan pengguna melakukan perancangan, konfigurasi, serta pengujian jaringan secara virtual tanpa melakukan perangkat fisik. Kemudian di sini ada latar belakang yang dimana di era digital kebutuhan akan infrastruktur jaringan komputer menjadi salah satu penting terutama bagi institusi pelayanan publik seperti rumah sakit dan komputer. Jaringan komputer berfungsi sebagai tulang punggung yang menunjang berbagai aktivitas operasional, mulai dari administrasi, pengolahan data pasien, layanan medis, hingga komunikasi antar bagian dalam rumah sakit. Salah satu implementasi yang umum digunakan adalah jaringan lokal area network atau LAN, yaitu jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat komputer dalam satu area terbatas seperti gedung atau kompleks bangunan. Di sini juga ada rumusan masalah terdiri dari 5, bagaimana cara membuat kabel OTP strike dan cross yang benar sesuai standar TIA atau EIA. Kedua, bagaimana cara melakukan instalasi pakai Tracecore, instalasi aplikasi Cisco pakai Tracer, serta membangun jaringan komputer menggunakan topologi jaringan. Yang ketiga, bagaimana cara merancang dan membuat topologi star, bus, dan ring menggunakan aplikasi Cisco pakai Tracer. Keempat, bagaimana cara melakukan konfigurasi jaringan menggunakan dua router pada aplikasi Cisco Packet Tracer agar perangkat dapat saling terhubung. Yang kelima, bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis penerapan topologi jaringan LAN pada sebuah gedung rumah sakit. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat dan tujuan. Yang pertama ada ya, mahasiswa dapat mengetahui cara pembuatan kabel UTP, strike dan cross. Yang kedua, bagaimana program studi untuk menjadi media pembelajaran dan referensi. Yang ketiga, bagi penulis memberikan pengalaman langsung dan praktek langsung dalam pengerjaan praktikum. Yang keempat, bagi institusi atau laboratorium praktikum ini dapat menjadi bahan dokumentasi dalam pembuatan laporan dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah bagi pengembangan ilmu pengetahuan menjadi wawasan dan referensi dalam ilmu pengetahuan. Di sini ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, serta sumber daya seperti printer atau koneksi internet. Jaringan komputer memungkinkan komunikasi data berlangsung dengan cepat dan efisien antar perangkat. Dalam penerapannya, jaringan komputer banyak digunakan di sekolah, kantor, laboratorium, maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas pertukaran informasi. Selanjutnya, di sini ada pengertian pengkabelan. Pengkabelan adalah proses pemasangan dan penyusunan kabel sebagai media transmisi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Pengkabelan merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan jaringan karena berfungsi sebagai jalur utama pengiriman data antar perangkat seperti komputer, switch, router, access point, maupun server. Di sini ada kabel cross, yaitu di mana kabel cross adalah jenis kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat sejenis secara langsung tanpa melalui perangkat perantara seperti hub atau switch. Kabel ini dibuat dengan susunan warna yang berbeda pada kedua ujung konektornya, yaitu menggunakan standar TIA atau EIA 568A pada satu ujung dengan TIA atau EIA dengan 568B pada ujung lainnya. Terus kemudian di sini ada kabel strike, yaitu kabel strike adalah kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda jenis dalam satu jaringan komputer. Kabel ini dibuat dengan susunan warna yang sama pada kedua ujung konektornya, yaitu sama-sama menggunakan standar TIA atau EIA 568A atau sama-sama menggunakan standar TIA atau EIA 56B, 568B. Karena susunan kabel pada kedua ujung sama, jalur pengiriman dan pengiriman data tetap sejajar sesuai fungsinya. Kemudian di sini ada fungsi kabel cross dan kabel strike. Yang pertama, kabel cross berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang sejenis secara langsung tanpa menggunakan perangkat perantara. Kabel ini memungkinkan proses pertukaran jalur pengiriman dan
penerima data sehingga komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, untuk di kabel strike berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda jenis dalam satu jaringan komputer. Kabel ini digunakan agar proses pengiriman data antar perangkat dapat langsung secara normal sesuai dengan jalur transmisinya. Kemudian di sini ada pengertian LAN. Pengertian LAN merupakan jaringan komputer yang mencangkup area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, dan perkantoran. LAN digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat agar dapat saling bertukar data dan menggunakan sumber daya bersama. Dalam pembangunan jaringan LAN dibutuhkan media transmisi berupa kabel jaringan, salah satunya kabel UTP. Kemudian pengertian jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jenis jaringan komputer yang dimana setiap komputer memiliki kedudukan yang sama dan dapat berfungsi sebagai klien maupun server secara bersamaan. Dalam jaringan ini tidak dapat Dalam jaringan ini tidak terdapat server pusat yang mengatur seluruh aktivitas jaringan. Setiap komputer dapat berbagai sumber daya seperti file, printer, maupun data secara langsung dengan komputer lain yang terhubung dalam jaringan. Berikut ini gambar hasil dari peer-to-peer. Kemudian selanjutnya, sini ada pengertian client server. Client server adalah model arsitektur jaringan komputer yang berbagi peran antara client atau klien sebagai pihak yang meminta layanan atau data dan server sebagai pihak yang menyediakan layanan, sumber daya, atau informasi kepada klien melalui jaringan. Dalam arsitektur ini, server berfungsi mengelola data, aplikasi, serta keamanan sistem. Sedangkan klien digunakan untuk penggunaan untuk mengakses layanan yang disediakan server. Berikut ini gambar hasilnya dari client server. Kemudian selanjutnya di sini ada pengertian Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco untuk membantu proses pembelajaran, perancangan, dan pengujian jaringan komputer secara virtual. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membangun berbagai topologi jaringan, menambahkan perangkat seperti PC, switch, router, dan kabel, serta melakukan konfigurasi jaringan tanpa harus menggunakan perangkat fisik secara langsung. Berikut ini gambar hasil penginstalan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya adalah pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah susunan atau pola hubungan antar perangkat dalam satu jaringan komputer. Topologi menentukan bagaimana perangkat seperti komputer, switch, router, dan server saling terhubung serta bagaimana data mengalir di dalam jaringan. Pemilihan topologi yang tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja jaringan, kemudian pengolahan, efisiensi biaya, serta kemudahan dalam mendeteksi dan memperbaiki gangguan. Kemudian sini ada topologi star, yang dimana topologi star atau kita sering menyebutnya topologi bintang adalah pembuatan topologi jaringan yang menggunakan sebuah switch atau hub untuk menghubungkan antar node LAN. Topologi star merupakan topologi yang sering digunakan untuk instalasi jaringan pada umumnya. Berikut ini gambaran hasil dari topologi star. Selanjutnya adalah kita masuk ke pembahasan topologi bus yang biasa dibilang topologi yang sangat jadul atau zaman dulu orang-orang bilang. Karena topologi ini hanya menggunakan sebuah kabel backbone yang berjenis koaksial yang melinatang di sepanjang node LAN. Pada ujung kabel koaksial diberi T konektor sebagai end-to-end kabel. Berikut ini gambar hasilnya. Baik, selanjutnya kita bakal lanjut ke topologi ring, yang dimana salah satu jenis topologi jaringan komputer yang menghubungkan setiap perangkat node dengan dua perangkat lainnya sehingga membentuk jaringan melingkar seperti cincin ring. Nah, ini gambar hasilnya. Kemudian rancangan jaringan LAN pada rumah sakit, yang dimana proses menyusun struktur jaringan komputer yang mampu menghubungkan seluruh unit kerja dalam satu gedung agar dapat saling bertukar data dan mengakses sistem informasi rumah sakit. Dalam perancangannya perlu diperhatikan beberapa hal penting, seperti jumlah ruangan, jumlah perangkat yang digunakan, kebutuhan koneksi data, lokasi server, keamanan data, serta kemudahan pemilihan jaringan. Ini gambar skemanya dan hasil dari gedung rancangan LAN pada rumah sakit. Berikut ini adalah kesimpulannya. Seluruh kerangkaian praktikum yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa praktikum jaringan komputer diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar, rancangan instalasi, serta konfigurasi jaringan komputer. Praktikum dimulai dari pembuatan kabel UTP, strike, dan cross, penggunaan Cisco Packet Tracer, hingga media simulasi, konfigurasi berbagai topologi jaringan, star, bus, dan ring, konfigurasi dua router, sehingga perancangan jaringan LAN pada gedung rumah sakit. Setiap praktikum saling melengkapi dan meningkatkan kemampuan memahami cara kerja jaringan komputer secara teori maupun praktik. Berikut ini sarannya, berdasarkan seluruh rangkaian praktikum yang telah dilaksanakan, disarankan agar mahasiswa lebih teliti dalam setiap
tahapan praktikum mulai dari proses pengkabelan, konfigurasi perangkat jaringan, hingga perancangan topologi dan routing. Terdapat ketetapan konfigurasi sangat menentukan keberhasilan suatu jaringan. Mahasiswa juga diharapkan lebih sering berlatih menggunakan Cisco Packet Tracer untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan simulasi jaringan. Selain itu, perangkat jaringan sebaiknya dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kebutuhan perangkat, keamanan jaringan, efisiensi komunikasi data, serta kemungkinan pengembangan di masa mendatang. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki keterbatasan sehingga diharapkan pada praktikum berikutnya dapat dikembangkan materinya yang lebih mendalam seperti konfigurasi jaringan, nirkabel atau wireless, VLAN server, keamanan jaringan, dan teknologi jaringan lainnya agar kompetensi mahasiswa di bidang jaringan komputer semakin meningkat. Baik, mungkin itu presentasi dari saya. Untuk informasi lebih lanjutnya ada di laporan praktikum saya, dan ini presentasi yang saya presentasikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.